Ketika Nabi memberikan syafaat kepada si fulan, itu Nabi memohon kepada Allah, ya Allah selamatkan si fulan dari neraka, ya Allah selamatkan si fulan dari neraka, ya Allah masukkanlah fulan ke dalam surga. Itu namanya syafaat. Keputusannya di mana? Di siapa? Di Allah, bukan di Nabi SAW. Maka dari permohonan syafaat itu Allah bisa menjawab ya, Allah bisa menjawab tidak. Kalau Allah selalu menjawab iya, kira-kira apa yang terjadi? Kalau setiap kali Nabi memohonkan syafaat kepada si A, si B, si C, selalu Allah mengatakan iya, 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 maka apa yang terjadi? Hah? Apa yang terjadi? Tidak ada manusia yang masuk neraka. Kan Nabi nggak punya rasa dendam sedikit pun. Bahkan terhadap Abu Jahal, Abu Lahab, beliau nggak dendam. Ya, yang jelas ayah ibunya. Mana mungkin beliau tidak memohonkan untuk ayahnya, ibunya, Abu Thalib, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, seluruh manusia. Sifat beliau kan luar biasa. Ya, kenyataan tidak. Kenyataan berapa juta manusia masuk neraka. Dari sini kita tahu bahwa tidak semua syafaat Nabi dijawab oleh Allah iya, 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 tidak. Ya Allah selamatkan si A dari neraka. Allah menjawab iya. Ya Allah selamatkan si B dari neraka. Allah menjawab iya. Ya Allah selamatkan si C dari neraka. Allah menjawab iya. Ya Allah selamatkan si D dari neraka. Allah jawab tidak. Jadi tidak semuanya iya. Dan itu terserah Allah, bukan terserah beliau. Mana dalil tentang syafaat ini? Barangkali antum masih ingat kisah dua orang budak, suami istri. Siapa dan siapa? Mughis dan Barirah. Mughis dan Barirah. Dua-duanya budak suami istri. Si Barirah dibeli oleh Aisyah. Dan diriwayatkan Aisyah membeli budak bernama Barirah itu, budak perempuan namanya Barirah, itu tidak kuntan, tapi dicicil. Dari sini keluar hukum bahwa jual beli dengan cara mencicil boleh. Boleh. Bukan riba. Tidak ada larangan. Gitu. Seandainya Aisyah tidak mencontohkan, tetap boleh. Kan hukum asal dunia apa? Nunggu larangan. Mana nggak ada larangan dari Nabi SAW? Yang ada larangan adalah dengan cicilan lalu muncul dua harga. Kalau kontan 1 juta, kalau 5 kali bayar 1,3. Nah yang 300.000 inilah riba. Ya. Wala tabi'u bai'ataini fi bai'atin. Jangan kalian menjual satu barang dengan 2 harga. Apabila hal itu berlaku, ditawarkan, falahu awqasuhuma. Maka yang berlaku adalah harus harga terendah. 1 juta, 1,3. Maka yang berlaku harus 1 juta. Gitu. 1,5, 1,7. Maka yang harus berlaku 1,5. Awqasuhuma awir riba. Kalau tidak, maka riba. Kalau berlaku dua-duanya, riba. Ya. Nah, karena Barirah dibeli oleh Aisyah, lalu oleh Aisyah dimerdekakan. Oleh Aisyah dimerdekakan. Maka jadilah Barirah orang merdeka. Bukan budak lagi. Sementara suaminya Mughis masih budak.
Suaminya masih budak, istrinya sudah merdeka. Apa aturan hukum dalam Islam ketika hal ini terjadi? Seorang istri yang dia merdeka, sudah merdeka, sementara suaminya masih budak, maka si istri boleh memilih. Mau terus rumah tangga dengan suaminya yang masih budak, atau meninggalkan suaminya. Pisah. Ya. Bukan cerai. Kalau cerai kan ada masa idah, ada rujuk. Ini yang nggak ada rujuk. Tinggalkan begitu saja. Cerai kan hak suami, ini hak istri. Cuman dia merdeka, suaminya masih budak. Dia boleh pilih. Mau terus bersabar bersama Mugis boleh, mau meninggalkan Mugis boleh. Nah, Barirah milih pilihan kedua. Karena dia tahu berdasarkan syariat bahwa dia boleh pilih, maka dia memilih pilihan kedua. Dia tinggalkan suaminya. Ya. Kemarin-kemarin nggak boleh, ini luar biasa ya. Budak tetapi tahu syariat. Budak tetapi taat terhadap syariat. Tahu hak. Karena boleh, maka ditinggalkanlah Mugis. Ya. Dia tinggalkan. Nah, ketika dia meninggalkan Mugis, tentu dia pamit ya. Mulai sekarang saya tidak mau lagi jadi istrimu karena engkau budak begini, pamit ya. Assalamualaikum. Ya. Lalu si Mugis ini mengikuti kemana Barirah pergi. Ya mungkin karena bertahun-tahun, belasan tahun hidup bersama, ini mau ditinggal. Dia mengikuti sambil menangis. Kayak apa? Kayak apa cintanya Mugis terhadap Barirah. Ya. Terus Barirah pergi kemana, pergi diikuti sambil menangis. Rasul dan Abbas menyaksikan ini. Sampai Abbas berkomentar betapa cintanya Mugis kepada Barirah dan betapa bencinya Barirah kepada Mugis. Ya. Lalu Nabi merasa kasihan. Maka Nabi mendatangi Barirah. Nabi mengatakan, wahai Barirah, alangkah baiknya engkau kembali kepada Mugis. Ya, kembali suami istri. Ya biasalah nasihat ya. Intinya Nabi menyarankan kepada Barirah untuk mau kembali kepada Mugis. Barirah pintar, cerdas. Barirah bertanya kepada Nabi, ya Rasul, ini perintah dari engkau, syariat yang harus aku taati. Ya, ini perintah darimu, berarti dari Allah kan, wa ma yantiqu anil hawa kan. Ini perintah darimu yang harus aku taati atau sekedar syafaat. Nah, lihat. Ada kalimat syafaat di situ agar kita tahu syafaat itu apa. Ya, kalau ini perintah darimu sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, tentu dosa besar bagiku kalau tidak mau kembali kepada Mugis. Aku harus taati. Atau ini sekedar syafaat? Nabi tidak menghalalkan segala cara. Nabi berniat baik tapi tidak menghalalkan segala cara, tidak bohong. Nabi jujur kepada Barirah bahwa ini cuman syafaat. Ini aku memohonkan syafaat, usul doang. Bukan perintah sebagai utusan Allah yang harus engkau taati, tidak. Ini usulan saja, nasihat saja. Ya. Barirah mengatakan, kalau sekedar usul, maka aku tolak ya Rasul. Ya. Aku sudah tidak berhajat lagi kepada Mugis. Lihat. Cerdas Barirah sesuai dengan kaidah syar'i. Ya, dari sini kita tahu bahwa ucapan Nabi, perbuatan Nabi, perintah dan larangan Nabi
itu ada yang boleh tidak dilaksanakan kalau sifatnya bukan syariat. Seperti tadi, usulan saja. Usulan saja. Ya, dan tentu itu sedikit. Tolong ambilin ini, tolong ambilin itu. Ya. Anas bin Malik kan pernah. Anas bin Malik diperintahkan mengambil satu, Anas bilang nggak mau. Gitu. Nggak mau, masih kecil Anas bin Malik. Ya. Agak kesel kata Anas bin Malik. Dalam hati Anas bin Malik, tidak mungkin aku tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Lalu dilakukan, mengambil sesuatu. Tapi mengatakan tidak mau. Kalau ini menolak berarti kufur, tentu Nabi tidak akan diam. Gitu ya. Kecuali yang bermakna syariat. Ya. Perintah memakai jilbab, perintah sholat berjamaah, perintah makan minum dengan tangan kanan, tentu ini syariat. Ya. Bukan kepentingan pribadi beliau. Kalau kepentingan pribadi, ambilin ini, ambilin itu. Oleh karena itu kan jarang sekali. Jarang sekali. Ya. Ada memang, jarang sekali beliau memerintahkan itu. Kecuali disuguhkan, dibawakan. Beliau tidak menolak. Kadang-kadang beliau tidak ambil. Ya. Yang wajib ditaati dan itu syariat adalah untuk Allah, hak Allah. Kalau hak Allah yang dilanggar, marah beliau. Kalau perlu perang, siap mati. Tapi kalau hak diri beliau yang dilanggar, enggak. Apakah beliau balas ketika beliau dikatakan gila, majnun, penyair, kemasukan jin? Ya, beliau diam. Allah yang membalas. Ya. Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celaka engkau ya Muhammad, hanya untuk ini engkau panggil kami. Ucapan Abu Lahab. Nabi tidak membalas. Dikatakan tabban lak. Ini ucapan kasar. Cacian makian yang kasar. Tabban lak. Nabi tidak membalas. Allah yang membalas. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tapi kalau hak Allah yang dilanggar, marah beliau. Cuman sekedar badannya menonjol ke depan, dadanya menonjol ke depan, yang lain lurus, dia sendiri menonjol ke depan, marah beliau. Marah. Bahkan periwayat hadis itu mengatakan, aku belum pernah melihat Rasul marah semarah hari itu. Padahal cuman dadanya menonjol sedikit dari yang lain. Tidak lurus dari yang lain. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti kita bisa menangkap, memahami apa itu syafaat. Sekedar usul. Yang dengan usul itu bisa diterima, bisa ditolak. Ya tidak, ya tadi ya, Barirah. Seorang Barirah kan jauh di bawah Nabi. Itu bisa menolak. Gimana Allah Rabbul Alamin? Gimana Allah Rabbul Alamin? Tentu mudah sekali bagi Allah untuk menolak permohonan beliau. Dan sudah sering Allah menolak permohonan beliau. Ya. Bahkan bersama para nabi, para rasul. Berapa banyak para nabi, para rasul memohon sesuatu, Allah tolak. Menginginkan sesuatu, Allah tidak kasih. Ya. Dan Allah tidak peduli. Allah tidak peduli. Ada nabi, ayahnya Allah sesatkan, masukkan ke neraka, Allah nggak peduli.
Ada nabi anaknya Allah sesatkan, Allah masukkan ke neraka kekal selamanya. Ada nabi istrinya Allah sesatkan, Allah masukkan ke neraka, Allah nggak peduli. Nah, salah satu sifat Allah adalah tidak peduli. Itu terhadap kekasihnya, khalilnya. Gimana kita? Gimana kita? Tentu lebih tidak peduli lagi. Ya, anak kita, orang tua kita, teman dekat kita Allah sesatkan, terserah. Ya. Salah satu sifat Allah adalah melakukan apapun yang Allah kehendaki. Allah berhak melakukan apapun yang Allah kehendaki. Dan itu tidak mustahil. Ya. Mustahilkah anak kita satu-satunya Allah matikan di usia muda, bahkan saat mau diwisuda dengan nilai yang sangat bagus? Tidak mustahil. Dan terserah Allah, dan bisa-bisa saja. Ya. Tidak mustahil. Keluarga kita Allah sesatkan, bahkan kita. Siapa yang mau menghalangi kalau Allah sesatkan kita? Siapa yang mau menghalangi? Jibril, Mikail? Ya. Apa? Jasa kita terhadap kebaikan dibanding Abu Thalib? Apa jasa kita? Nggak ada apa-apanya. Abu Thalib luar biasa jasanya. Lewat Nabi SAW, Allah nggak peduli sesatkan sesat. Kita mau sombong bahwa saya akan terus sholat, saya akan terus puasa, saya akan terus menggigit sunnah, saya akhir zaman, saya husnul khotimah. Siapa yang jamin? Disinilah tidak boleh kita merasa sombong. Seketika Allah sesatkan kita, Allah bikin kita ikut aliran sesat, bahkan murtad. Siapa yang mau menghalangi? Makanya jangan gegabah. Ya. Jangan gegabah, jangan pancing-pancing. Jangan sombong. Saya bisa memilah mana ucapan sesat, mana ucapan benar, saya bisa memilah. Bagi saya ngaji nggak penting milih-milih. Ya, duduk di majelis siapa saja. Yang benar saya bawa pulang, yang salah saya tinggalkan di masjid itu. Berarti dia lebih hebat dari ustadznya. Ya, wah ini benar nih, ini yang bawa pulang nih, bawa pulang. Ini yang jangan nih, ya. Gimana? Berarti dia gurunya ustadz itu kan? Ini sombong. Ya. 1 orang, 2 orang, 3 orang nggak masalah, tapi selamat. Hari ini luar biasa, syubhat luar biasa. Sepertinya sunnah, sepertinya nyunnah, sepertinya berdiri di atas akidah yang hak, nggak taunya melenceng, nggak taunya khawarij. Hati-hati, hati-hati. Ya. Ketika kita berhati-hati saja nggak ada jaminan. Gimana kita gegabah menyombongkan diri kita? Ya.